Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau menyadarkan, siapa tahu teman-teman di sini ada yang masih ngeyel kalau ngerekap SKU sold itu penting. SKU sold itu apa? Produk yang terjual ya teman-teman. Dan direkap harian itu penting. Saya mau mencoba menyadarkan buat yang masih ngeyel aja. Kalau teman-teman yang udah sadar ini pentingnya ini, tahu caranya ini, udah detail kayak gimana, skip aja video ini karena ini untuk yang ngeyel aja. Nggak ngerekap SKU sold, bilang laku produk yang itu laku yang mana, oh yang ini size apa, oh nggak tahu, yang jelas itu laku aja. Kalau ada orangnya kayak gitu, wajib nonton ini, kalau nggak skip aja video ini karena nggak terlalu penting. Oke, kita mulai. Jadi definisi dulu ya. SKU sold alias kode SKU yang terjual, beda sama produk terjual. Karena produk A, khususnya kayak di fashion ya, produk A itu SKU-nya kan bisa minimal 3, katakanlah 3. A size S, A size M, A size L. Ini adalah satu SKU, ini adalah satu SKU, ini adalah satu SKU. Ada yang udah lumayan sadar bahwa ini penting, cuma ngitung A udah terjual berapa pieces. Itu yes, bagus, tapi kurang. Itu tetap kurang, karena size S pasti HPP-nya berbeda, size M HPP-nya berbeda, size L juga HPP-nya berbeda. Jadi harus SKU sold, bukan produk sold, bukan hanya piecesnya saja untuk seluruh produk, bukan hanya produknya artikel tertentu saja berapa pieces, tapi sampai SKU-nya. Berapa pieces, dan direkap per hari. Penting sekali per hari, kenapa? Dari hari kita bisa agregasi jadi mingguan dan jadi bulanan. Bulanan tuh kepake banget, untuk apa? Untuk laporan keuangan. Oke, langsung kita mulai. Nah, kenapa ini penting? Ini ada 3 alasan yang ini sebenarnya banyak ya, cuman ini saya coba menyadarkan teman-teman biar nggak ngeyel lagi. Satu, untuk forecast. Jadi kalau kita tahu minggu ini terjual berapa, 2 minggu lalu terjual berapa, 3 minggu lalu terjual berapa, kita bisa hitung minggu depan kira-kira berapa. Kita bisa melakukan peramalan atau setidaknya educational guess. Educational guess itu ya ngitung lah, ngeramal dengan hitungan. Setidaknya karena setidaknya beberapa kasus saya mendengar online shop atau pedagang yang rugi gara-gara overstock. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa itu overstock. Overstock itu stok berlebih. Jadi, kalau teman-teman gimana? Lebih baik overstock atau kurang stok? Dulu, awal-awal saya berpikir lebih baik overstock, karena nanti kalau tiba-tiba penjualan naik, kita nggak ada barang, bisa kehilangan momentum. Yes, itu betul. Tapi sekarang, saya lebih memilih kurang stok daripada overstock. Kenapa? Kalau kurang stok itu artinya happy problem, artinya kita lagi laku tapi nggak ada barangnya. Kalau overstock kita lagi nggak laku dan nggak ada penjualannya. Nah, pilih mana? Kalau saya sekarang lebih milih kurang stok. Dulu awal-awal jualan saya lebih memilih overstock daripada kurang stok. Alias lebih takut kurang stok daripada overstock. Sekarang saya lebih takut kurang stok. Kok jadi kebalik, saya takut overstock daripada kurang stok. Aduh, jadi kebalik ya. Ya begitu aja, dibelibet. Intinya kalau saya lebih baik kurang stok daripada stoknya berlebih. Karena kalau kurang stok artinya happy problem. Kalau overstock itu artinya masalah yang lagi mumet banget. Yang kedua, ini untuk profit loss laporan keuangan, atau kalau bahasa Indonesianya apa? Laba rugi, laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada COGS alias cost of goods sold alias HPP lah. Nah, harga pokok penjualannya ini kalau di laporan keuangan yang baku ini adalah yang terjualnya saja. Ini juga saya jujur baru ngerti belakangan ini. Yang terjualnya saja. Contoh, teman-teman hari ini bulan ini nyetok produk A 100 pieces. Di laporan laba rugi ini, yang dicatat itu bukan 100 pieces, tapi terjualnya. Katakanlah terjualnya 70 pieces. Berarti yang dicatat di situ adalah 70 pieces dikali harga belinya, bukan 100 pieces. Dulu saya 100 pieces, sekarang saya baru belakangan ini saya juga ngertinya, oh ternyata gitu. Yang 100 pieces itu bukan di laba rugi, tapi di cash flow. Nah, ini panjang lagi. Jadi pembukuan itu minimal ada 3, teman-teman. Yang baku ya, 1 neraca, 2 laba rugi, 3 arus kas alias cash flow. Ya ini penting lah. Jadi salah satu komponennya adalah COGS yang hanya bisa dihitung kalau kita tahu per hari itu terjual berapa. Yang terakhir, kita bisa planning produksi atau nyetok. Contohnya gini, Anda tahu produk yang laku adalah A, B, dan C. Kalau fashion ya, A, B, C adalah produk kainnya adalah Toyobo misalkan. Nah, logisnya kalau Anda mau produksi mau launching produk baru,
Ya, yang Toyobo juga. Kenapa? Karena biar memurahkan harga kainnya. Kalau kita makin banyak nyetok Toyobo kan kita bisa nego ke vendor untuk menyediakan harga kain yang lebih murah. Jadi nanti yang D ya Toyobo juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita tahu sebaran data bahan bakunya mana sih, sehingga kita bisa naik bargain, bisa beli lebih banyak kalau kita launching produk baru. Jadi bisa desain kayak gitu, bisa nge-planning seperti itu. Oke, ini 3 yang penting. Jadi jangan ngeyel lagi. Nah, selanjutnya satu, jangan ngeyel, dan karena ini gampang, ngitung ini sebenarnya gampang banget, cuma matematika plus minus, serius, ini gampang banget. Dan mumpung belum gede, nanti kalau udah gede, udah 5.000 piece sehari misalkan, atau 10.000 piece sehari, itu udah ngejelimetnya bukan main, mungkin Anda harus nge-hire orang yang mahal. Nah, mumpung belum gede, ya gede itu berapa ya, praduga saya di bawah 5.000 masih kecil lah. Masih kecil sih sebetulnya, masih mudah dihitung dengan Excel, dengan plus minus biasa. Karena 5.000 rows itu udah mulai agak berat nih. Di atas 5.000 rows itu 5.000 baris kolom Excel ya, 5.000 baris Excel, di atas 5.000 udah mulai berat scroll-scrollnya. Mungkin udah nggak pakai Excel, mungkin pakai R misalkan, atau pakai software lainnya. Jadi mumpung belum gede, mumpung masih bisa pakai Excel, dan ini gampang karena plus minus doang, segera lakukan. Tapi kalau ini ternyata bagi Anda susah, ya sudah, nanti aja nggak apa-apa. Tapi Anda harus paham ini penting. Oke, lalu ngitungnya gimana? Ngitungnya gimana? Satu, paling pokok, pokok dan harus Anda lakukan, Anda harus punya database produk dulu. Yes, Anda harus punya database produk dulu. Saya udah lama bikin video bahwa bukan cara ya ngasih lihat pentingnya database produk ya, ini juga mungkin pengulangan dari video tersebut. Jadi Anda harus punya database produk dari mulai kode SKU-nya apa, bahannya apa, pemakaian bahannya apa kalau yang fashion ya. Suppliernya siapa, harga jahitnya berapa, size apa, HPP-nya berapa. Oh, semuanya pokoknya satu SKU itu harus lengkap, tabelnya ke kanan. Database-nya itu harus lengkap, minimal itu dulu. Nah, dari situ baru bisa dikulak-kulik. Ya paling gampang ngitungnya ya pakai omnichannel. Katanya sih, saya nggak pernah pakai ya. Katanya kalau pakai omnichannel udah kelihatan per hari itu SKU sold-nya tuh apa aja dan berapa. Sekali lagi SKU ya, bukan produk. Lalu atau mau manual, kalau misalkan cuma sehari di bawah 50 pieces gitu, manual masih oke banget, masih bisa banget. Apalagi yang masih sendirian, ya nggak apa-apa, cuma 50 pieces ngitung pakai turus gitu juga nggak apa-apa. Kalau saya pakai semi otomatis, alias saya download dari laporan Shopee, dari laporan Tokopedia, laporan TikTok, terus saya gabungin jadi satu, termasuk yang order via WhatsApp, saya gabungin jadi satu file Google Sheet. Ini akan saya kasih lihat ya contohnya. Kalau ini bajuli.com/dashboard, ini dashboard kami. Jadi kalau tiap karyawan mau masuk file-filenya tinggal klik-klik aja dari sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah, saya tahu nih contohnya, nih produk yang artikelnya nih GA07, variannya GA07ML, bahannya dan sebagainya saya skip. Di minggu lalu dia terjual cuma 1 pieces, nggak laku. 2 minggu lalu 0 pieces. 3 minggu lalu 4 pieces, 4 minggu lalu 0 pieces, dan seterusnya. Ini tercatat sampai 6 minggu ke belakang, sehingga logisnya saya nggak mungkin kan nyetok yang SKU ini sampai 10 pieces, jadi keluar angka, justru sekarang sold forecast-nya cuma 1 pieces, jadi saya kalau mau nyetok itu cuma 1 pieces, jadi nggak diproduksi lagi. Dan ini saya lengkap untuk semua SKU saya, sekitar ada 500 lebih, 1000 ya, 600 tuh, ada 600 SKU. Ini untuk yang mingguan. Jadi nanti keluarnya kayak gini teman-teman. Jadi keluar saya bisa sampai menelurkan minggu depan tuh produksi apa. Nah, minggu depan produksi yang artikel GA05 varian ini jumlahnya segini. Langsung diurutkan dari yang stoknya sedikit. Lalu ke bawah ada artikel ini, seterusnya. Ini yang harus diproduksi minggu depan supaya memenuhi demand 2 minggu lagi, dan seterusnya. Ini adalah sistem yang saya buat. Ini sebenarnya cuma hitungan plus minus doang loh teman-teman, nggak ada pakai kosinus, sinus, eksponensial. Ini cuma plus minus doang. Ini yang saya lakukan. Nah, ini teknis banget, nggak mungkin saya bikin videonya di sini di YouTube ini karena ini teknis banget cara bikinnya. Nah, kalau mau cepet, saya jualan sekarang. Kalau mau cepet, saya jual bukan template ya. Tapi saya mau jual jasa saya, template plus pelatihannya. Kenapa saya mau jual? Karena beberapa hari lalu saya jualan jualan template Shopee yang hanya
copy paste sehingga keluar keputusan sekarang naikin harga atau push iklan. Itu aja ada yang mau. Kayaknya kemurahan ya. Waktu itu saya jual 10 juta. 10 juta kayaknya kemurahan ya. Sudah, sekarang saya mau jualan lagi. Saya jual sistem yang seperti tadi ini, yang bisa kelihatan minggu depan mau produksi apa, terus perharinya juga sudah keluar. Ini dari laporan Shopee, laporan Lazada digabungkan jadi keluar SKU sold seperti ini nih teman-teman. Jadi artikel yang ini terjualnya berapa pieces hari ini dan seterusnya. Ini mau saya jual harganya 30 juta biar nggak kemurahan. Mau syukur nggak juga nggak apa-apa. Jadi sesederhana Anda sekarang seperti apa posisinya, Anda investasi 30 juta ke saya. Lalu saya berani jamin nanti hasilnya Anda bisa forecast SKU mana nyetoknya berapa, itu akurasinya 90%. Karena ini sudah saya pakai selama, bukan saya pakai ya, saya asah-asah terus selama 5 tahun dan sekarang akurasinya udah 90%. Jadi jarang sekali yang errornya terlalu ngaco, overstocknya. Nah, tanda overstocknya apa? Nih, saya sudah nah, yang merah-merah ini dia overstock karena dia otomatis berubah warnanya ketika overstock. Nah, dulu merah-merah ini banyak, sekarang udah cuma segini. Artinya saya sudah tidak overstock lagi. Begitu teman-teman, saya jual mahal banget ya. Kalau mau syukur, nggak juga nggak apa-apa. Loh kok kan sekarang nggak gratis lagi? Kan tadi saya bilang, kalau ngejelasin itu tuh panjang banget. Karena itu Excel dan cuma matematis banget. Jadinya bagi yang mau aja, daripada ngebangun dari nol, bayar ke saya 30 juta, saya bimbing dari nol. Tapi ada syaratnya. Syaratnya satu, Excelnya nggak newbie ya. Jadi yang saya bimbing itu cara logiknya, bukan cara penggunaan Excel atau penggunaan Google Sheet. Karena kalau penggunaan Google Sheet ya repot lagi, itu mending kursus Google Sheet atau kursus Excel dulu. Oke, itu aja jualan ini. Kalau mau syukur, nggak juga nggak apa-apa ya. Berharap ada yang mau sih, karena ini angkanya lumayan banget. Yang sebelumnya mungkin kemurahan, sekarang bagi yang mau aja. Ya, mau silakan kontak saya via WhatsApp, ada di ganirozaki.com. Di situ ada WhatsApp saya, bilang aja mau ganirozaki.com, bilang aja mau beli yang template ini ya, template plus pelatihan forecasting inventory. Oke, ya harus bilang gitu ya teman-teman, karena nggak semua WhatsApp saya langsung balas, tergantung skala prioritasnya. Biasanya kalau ada WhatsApp masuk, saya baca sedikit, nggak terlalu penting, saya mark as unread dulu. Saya balasnya kapan? Nanti mungkin seminggu, 2 minggu lagi kalau nggak terlalu penting. Itu aja jualan ini 12 menit. Terima kasih teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir. Kalau video ini ada manfaatnya, boleh klik likes atau thanks di bawah. Atau mau diskusi via komen juga boleh, klik join membership. Karena sekarang saya sudah berat sekali ngebalas komennya satu-satu. Dan kalau mau join ngobrol-ngobrol bareng tiap Jumat itu gratis banget. Gratis 100% tiap Jumat via Zoom. Join aja grup Telegramnya di ganirozaki.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.